kenapa kok pada pertanyaan TV ini bahas ini mulu? Ya karena seru gitu kan, banyak yang kita pingin tahu nih, apa sih di balik dunia itu ada apa aja sih dengan segala rencana-rencana gitu ya. Nah langsung aja ya biar Mas Rizky yang bercerita. Oke Mas, gimana? Iya Teh, jadi sebenarnya dunia di balik dunia ini memang selama ini kan kita cuma tahu apa yang kita pelajari aja. Ya. Tapi faktanya banyak sekali yang ditutup-tutupi sama bisa dibilang pemuja iblis lah gitu Teh. Banyak hal yang nggak kita tahu seperti rencana-rencana mereka seperti apa ke depannya, dan juga ada hal-hal yang mungkin sudah terjadi tapi teman-teman nggak sadar Nah, gitu kan. benar. Contohnya ada beberapa yang kita mau bahas ini terkait Blue Beam Project. Blue Beam Project. Yeah, Blue Beam Project. Jadi Itu apa sih? Gimana sih? Jadi Blue Beam Project itu adalah salah satu senjata daripada orang-orang satanik nih. Jadi senjatanya ini bukannya untuk menghancurkan, bukannya untuk membunuh, tapi ini untuk menjauhkan kita daripada kepercayaan kita pada saat hari ini Teh. Oh, dari dia lebih menyerang ke keyakinan ya? Keyakinan, lebih keyakinan, ke mental dan lain-lain. Psikologi ya, Mas? Psikologi juga iya. Jadi sebenarnya mereka ini sudah pelan-pelan menyusupi itu, tapi kita tak sadar kalau kita udah ada di dalam lingkaran itu, teman-teman. Jadi saya jelaskan lagi ya, Blue Beam Project itu adalah satu alat yang bisa dibilang satu proyektor besar, nantinya akan ditembakkan ke langit. Jadi proyektor itu akan berbentuk misalkan contoh gambar-gambar Yesus, Buddha, Hindu, dan ada ciptaan-ciptaan ilahi yang berbau dengan Muslim. Oke. Gitu. Jadi kita bisa dilihat misalkan contoh ada lafaz Allah gitu. Ada gambar Yesus, ada apa. Nah, itu hati-hati. Kebanyakan yang seperti itu adalah senjata dari proyektor Blue Beam itu. Tujuannya apa sih kan gitu kan? Tujuannya apa sih diciptakannya itu? Jadi tujuannya adalah nanti ada hal khusus gitu Teh. Jadi yang kita lihat itu nanti akan berbicara Teh. Dan itu kita bisa dengar. Dan kita nyangkanya itu pasti akan, wah ini adalah mukjizat. Padahal itu adalah teknologi. Jadi si yang muncul tadi itu dari berbagai agama itu, nanti dia akan bilang, selama ini kita harus percaya sama agama yang akan mereka buat. Jadi ada agama baru nanti, teman-teman. Jadi tapi mereka tuh isinya mereka semua. Iya, isinya ya tentu agama baru itu yang diciptakan oleh si satanik itu sendiri, para pemuja iblis. Jadi nanti kita di situ yang tadinya kita mau udah percaya sama Tuhan Yesus, sama Buddha, sama Siwa, sama Nabi Muhammad dan lain-lain itu akan luntur. Project mereka. Karena selama ini mereka itu menyusupannya lewat teknologi seperti contoh 5G. Mohon maaf gitu ya. 5G itu dibuat juga untuk mengontrol kita. Jadi nanti tanpa disadari tuh kayak di pikiran kita tuh kayak ada yang berbicara, ini yang tadi saya bilang, lewat gelombang frekuensi namanya. Nah itu udah disiapkan sama mereka, dan kita tahu juga kan namanya radiasi itu kan berbahaya. Ya, tapi sekarang dianggapnya lumrah. Itu adalah teknologi mereka nanti untuk menyusupkan. Di saat dunia gelap dengan terjadinya blackout, ya kan, di situ mulai mereka tuh menunjukkan bahwa nanti ada gambar misalkan contoh ya, ada Tuhan Yesus di kota ini yang biasanya diincarnya gini Teh. Mereka mencarinya negara-negara yang dimana besar pengikutnya. Misalkan kalau di mayoritas ya kan, kalau misalkan di mana ya, di luar negeri lah taruhlah. Nah itu kan lebih percaya dengan kekristenan, nanti akan dikeluarkan tokoh kekristenan. Misalkan di Indonesia, nanti Indonesia juga dikeluarkan dari tokoh-tokoh ilahi itu. Tujuannya apa? Nah tujuannya nanti yang kita lihat di atas ini, itu berbicara yang tadi saya bilang. Kalau selama ini yang kita anut itu, kita harus menganutnya sebenarnya ke arahnya ke sini. God. Jadi intinya, bukan apa yang kita anut tuh salah, gitu. Harusnya yang baik tuh ini. Nah, ada agama baru ya, bukan agama yang udah ada. Yang ada ini. Ada agama baru. Kompleks sekali. Agama baru yang bilang, wah kalau kita kayak gitu kita percaya nggak?
kan kita ngeliatnya, oh iya itu Tuhan yang kita lihat ya kan, Tuhan yang selama ini yang ada di Alkitab, yang di Al-Quran, di apa itu, iya. Kalau kita nggak tahu, kita pasti percaya sama fenomena itu. Dan ya udah akhirnya kayak, ya udah deh, gue tinggalin aja agama ini karena Tuhan gue nyuruhnya kita kesini. Ngeri ya. Paranormal pun kembali menegaskan bahwa di tengah berbagai fenomena yang mulai bermunculan, manusia sebenarnya tidak perlu larut dalam ketakutan yang berlebihan. Dalam penglihatannya, justru di saat seperti inilah manusia diuji. Bukan tentang apa yang terjadi di luar sana, tetapi tentang seberapa kuat mereka kembali pada keyakinan masing-masing. Ia merasakan bahwa ada dorongan besar yang seolah ingin menjauhkan manusia dari sumber kebenaran yang sesungguhnya. Menurutnya, jika manusia tidak mulai sadar dari sekarang, maka perlahan mereka bisa terbawa arus, tanpa benar-benar menyadari kapan semuanya akan dimulai. Begitulah mereka. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Nah, makanya kita patutnya saat ini untuk berdoa, untuk memohon kepadanya kembali lagi teman-teman. Jadi sebenarnya nggak usah takut dan khawatir juga sih, kembali lagi kepada iman dan kepercayaan kita aja. Kayak gitu. Makanya Project Bluebeam ini, kalau kita nggak sadar, kita nggak bangun dari sekarang, kita akan ke bawah sama mereka. Iya benar. Aku setuju sih seperti itu. Jadi Gimana? Jadi fenomena-fenomena yang nanti akan mereka buat itu ya harus kita waspadai lah, intinya kayak gitu teh. Jadi jangan mudah percaya, karena kalau teman-teman mau cari semua kebenarannya seperti apa, balik lagi kepada kitab-kitab teman-teman yang saat ini ada di rak-rak tuh. Teman-teman angkat lagi, teman-teman bersihin lagi dari debu, teman-teman baca lagi gitu. Biasanya kan kalau kitab-kitab suci gitu kayak Alkitab, Al-Quran itu buat menuhin doang teh, menuhin tempat rak-rak doang kan biasanya. Bisa dihitung di bukanya. Udah gitu, paling kalau ini juga lupa, biasanya udah pakai HP, semuanya HP. Iya, sedih ya. Sedih, kadang-kadang ya rusak atau gimana. Benar. Jangan terlalu terlena sama handphone bagaimana itu. Teknologi yang kita pegang ini ada masanya, tapi yang di kitab itu nggak ada matinya. Oke. Gitu. Nah, berarti itu sudah mulai terencana kali ya? Sudah mulai terencana, termasuk kalau kita lihat fenomena-fenomena UFO. Walah. UFO itu adalah salah satu telegram dari mereka juga, ada yang buatan mereka. Kalau yang di langit-langit kayak bintang jatuh dan lain-lain itu termasuk juga. Ada juga yang dari itu uji coba mereka. Makanya kalau ada yang bilang, Kak itu ada ini. Kalau misalkan meteor, kalau contoh ya, kalau emang beneran meteor itu jatuh ke langit terus ibaratnya menghantam bumi kan, kalau dalam pelajaran sekecil ini aja bisa ngancur. Iya. Nah itu kalau gede banget itu kan biasanya, buset itu gede banget. Iya, udah berapanya itu? Iya kan, nyebur kemana? Kalau nggak mungkin, kalau ke laut kan pasti ada gelombang dan lain-lain. Iya. Dan juga, saya baru ingat, jadi Bluebeam ini akan disamakan atau akan dibantu sama teknologi yang namanya HAARP atau HARP. Itu yang bisa mengatur gempa bumi dan lain-lain gitu teh. Mereka juga punya cuaca kayak gitu. Mereka punya ke situ. Bahkan sekarang ini kalau kita bisa lihat hujan yang ada saat ini itu berbeda dengan hujan yang dulu. Iya, kadang-kadang ada pernah berita kemarin juga mengandung kayak banyak gitu ya? Bisa dibilang logam. Iya. Karena kebenarannya seperti itu. Ini juga menyangkut juga sama dengan teori Bluebeam Project. Jadi ada juga namanya chemtrail. Nah, chemtrail itu udah dipakai dulu teh semenjak perang Amerika melawan Vietnam. Kan dulu orang-orang Vietnam ngumpetnya di kolong-kolong tanah tuh, kalau teman-teman tahu. Jadi mereka ini menggunakan senjata perubahan cuaca ini diisi bahan-bahan kimia teh. Jadi kalau misalkan tanaman kena itu mati, manusia yang kena air itu mati juga. Jadi itu namanya chemtrail. Jadi di langit-langit kalau misalkan teman-teman melihat, ya kan ada pesawat yang mengebulkan asap berwarna putih susu, udah pasti itu chemtrail. Dan sekarang banyak fenomena di mana orang-orang pada gampang sakit. Iya benar. Nah itu
dari mereka juga kayak gitu. Itu chemtrail namanya. Chemtrail. Iya, chemtrail itu ada di konten saya di Instagram juga, bisa dilihat ya. Nah, itu berupa apa? Kayak di udara berarti? Di udara. Paranormal pun kembali melihat bahwa ke depan bukan hanya soal fenomena di langit atau gangguan pada keyakinan, tetapi juga menyentuh hal yang jauh lebih mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam penglihatannya, ada upaya yang perlahan mulai merusak keseimbangan alam. Ia merasakan bahwa apa yang selama ini menjadi sumber kehidupan, seperti makanan, tumbuhan, hingga obat-obatan alami, mulai mengalami perubahan yang tidak wajar. Menurutnya, jika hal ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin manusia akan menghadapi kondisi di mana apa yang dikonsumsi justru menjadi sumber masalah itu sendiri. Jadi kalau HAARP itu teknologi yang bisa membuat hujan, kalau ini bisa dibilang bumbu untuk bikin orang-orang sakit lah ya. Tumbuhan rusak. Jadi nantinya akan ada yang lebih berbahaya lagi teh. Ya kan, selain Blue Beam, tadi kan Blue Beam Project di saat kita blackout, oh nanti itu masalah kepercayaan nih. Ya kan, chemtrail itu membuat nanti bahan pakan yang ada pada saat hari ini, yang Tuhan udah kan sebenarnya Tuhan udah nyiptain kita nih, berserta isi-isinya, makanannya ada di situ, ya kan, lewat tumbuhan, obat-obatannya ada lewat tumbuhan juga. Nah itu nanti akan dimatikan semua. Dimatikannya lewat apa? Lewat salah satu pesawat yang lewat dan menyebar bahan-bahan kimia. Dan itu memang sudah kelihatan. Itu tuh kerja-kerjanya satanik. Ya Tuhan. Memang menuju ke lebih dekat menuju. Kadang aku malah gini loh. Aku tuh kadang malah berpikirnya gini ya. Sebenarnya cerita kayak gini kalau untuk aku ya, aku makin sayang dengan Tuhan. Betul. Ya makin sayang dengan Tuhan dan makin menggantungkan dengan Tuhan ya. Jadi aku bisa berpikir begini. Bencana yang Tuhan kasih seperti banjir atau apalah atau apa. Kalau kita ambil dari sisi negatifnya kan, oh ya itu sebuah kesedihan ya. Yap. Tapi bisa jadi cara Tuhan membersihkan nggak sih? Betul. Bisa ada hal ke situnya. Dari bahan-bahan yang tadi itu juga. Iya kan, istilahnya ya Tuhan kan tetap punya andil dan kuasa ya. Memang sekarang masih diliatin aja nih kelihatannya, masih saya pantau bahasa manusianya gitu kan. Cuman kan saya selalu percaya Tuhan tuh kan baik banget, baik banget, dan beliau punya caranya sendiri untuk menghempaskan hal-hal seperti itu. Bisa jadi bencana-bencana alam gitu segala macam gitu kan ya, cara untuk menghapuskan itu gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi memang banyak cara Tuhan yang nggak bisa kita selami, tapi Tuhan udah rencanakan itu baik untuk kita gitu. Iya. Terkadang ya kan banyak kan bilang, oh ini bencana begini nih. Ternyata ini loh, lu lagi dibersihin dari kejahatan-kejahatan tangan-tangan manusia-manusia yang dikendalikan oleh iblis. Iya, gitu. benar. Yang kerakusan seperti itu. Nah, karena gila sih, serem sih. Maksudnya sampai ke masalah reproduksi. Masalah ke makanan, semuanya makanan gitu kan ya, terus masalah keyakinan sampai dia ada ide gitu loh, kalau dia bisa berpikir bahwa harus ke masalah soal mungkin gambar-gambar di langit kayak gitu kan, sampai hal spesifik itu mereka masuk ya, karena kan mereka mikirnya gini Kak, kita ini udah terdoktrin sama kepercayaan yang ada kan, dan juga mereka juga banyak sekali ngambil dari kutipan-kutipan ayat atau bacaan-bacaan yang ada di kitab-kitab kita. Nah mereka itu akan menubuatkan, tapi kadang gini, nubuat itu bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari mereka, tergantung dari iman dan kepercayaan kita. Makanya kita harus lebih dekat lagi dan kenal lagi Tuhan kita siapa, supaya kita tahu nih mana yang benar. Karena yang bisa menyelamatkan itu Kak, tentunya diri kita sendiri sih. Kayak gitu, kalau kita nggak sadar dari sekarang, ya udah kita akan tenggelam kayak gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang nonton ini nih, jadi kalian ambil positifnya gitu, bahwa kalian tahu harus kalian bergantung kepada siapa. Betul. Gitu kan. Dan khusus untuk keimanan kalian ya, apapun agama kalian yang nonton ini ya, kalian ya tingkatin lah keimanan itu gitu, karena menurut saya ke depan itu ya memang kita hanya mutlak bergantung pada keimanan kita. Betul. Jangan sampai nih kita udah bagus nih, endingnya malah nggak bagus. Nah, ya nggak? Iya. Jangan sampai akhirnya kayak gitu. Sekarang kan sebenarnya hidup itu yang penting kan endingnya. Betul. Endingnya ketika kamu pulang dari dunia ini, endingnya seperti apa gitu loh. Jangan endingnya udah bagus dari pertengahan, terus endingnya tuh malah merosot ke sono ya. Orang ikut ke sana. Iya, karena ada salah satu tuh
sahabat ya, sahabatku ya, dia dari awal sampai setengah tuh bagus sekali. Keimanannya, kehidupannya, keyakinannya bagus. Dia disentil oleh sebuah keadaan gitu ya. Pasal asmara sih lebih tepatnya, parah ya. Nah, tepatnya lebih masalah asmara. Nah, terus mending kalau masalah ekonomi, asmara, masalah percintaan, ya Allah, itu kan dia langsung udah bukan jadi kayak manusia, ibarat kata udah berubah haluan lah seperti itu. Dan akhirnya saya ngelihat gimana dia meninggal. Meninggal itu mukanya tuh kayak anjing. Pasti ada dosa yang ini ya. Bener-bener padahal dia ganteng masih hidup itu dia ganteng, pas dia endingnya itu ininya nih apa sih kayak anjing gitu, hitam gitu kayak anjing kayak begitu. Terus ya pokoknya banyak deh fenomena alam ketika dia mau dimakamkan itu ya, banyak fenomena yang akhirnya bumi pun menolak. Itu yang maksud saya, yang penting tuh kita sebagai manusia